Kecamatan Muara Bulian menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pembina, dan kader Posyandu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan transformasi Posyandu sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024. Pemerintah Kecamatan Muara Bulian melalui dana bantuan keuangan bersifat khusus melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pembina, dan kader Posyandu desa dan kelurahan. Camat Muara Bulian Zuhri menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman kader Posyandu yang ke depan akan mengalami perubahan pola layanan. Selama ini kader Posyandu masih bekerja dengan konsep lama yang berfokus pada layanan kesehatan. Namun ke depan Posyandu akan bertransformasi menjadi penyelenggara 6 standar pelayanan minimal atau 6 SPM. 6 SPM tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Seluruh layanan ini menjadi urusan wajib pemerintah yang akan dijalankan hingga tingkat desa. Pembinaan Posyandu akan dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi agar pelayanan dasar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jadi pada malam hari ini Kecamatan Muara Bulian melalui dana BKBK itu melaksanakan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi pengawas, pembina, dan kader Posyandu Desa Kelurahan Kecamatan Muara Bulian. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan ini nantinya kompetensi ataupun pemahaman bagi pembina, pengawas, dan kader Posyandu yang ada di Desa Kelurahan Kecamatan Muara Bulian bisa menjadi lebih baik, sehingga pelaksanaan Posyandu, terutama pelaksanaan Posyandu 6 SPM dan ILP yang ada di kecamatan bisa berjalan dengan optimal di tahun-tahun yang akan datang. Untuk saat ini kondisi kader-kader Posyandu kita saat ini gimana? Kalau kader Posyandu saat ini sudah berjalan, tapi masih dengan konsep pelaksanaan Posyandu yang lama. Artinya masih prioritasnya adalah pelaksanaan di bidang kesehatan. Tapi untuk di tahun yang akan datang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu, ke depan Posyandu itu akan bertransformasi, itu juga melaksanakan layanan dasar pemerintah yaitu 6 SPM, yaitu terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemudian ada bidang perumahan rakyat, bidang pekerjaan umum, kemudian bidang sosial, dan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Itu yang nanti akan dilaksanakan oleh kader-kader Posyandu. Kemudian juga akan dilakukan pembinaan mulai dari desa, kemudian kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, bahkan sampai provinsi, sehingga pelaksanaan Posyandu ini bisa menyentuh layanan dasar yang ada di masyarakat. Untuk saat ini di Kecamatan Muara Bulian nih Pak, stunting sendiri gimana persentasenya saat ini? Kalau untuk di Kecamatan Bulian sampai hari ini kami belum mendapatkan angka yang pasti terkait dengan prevalensi stunting. Tapi untuk Kabupaten Batanghari sendiri itu terjadi peningkatan yang sebelumnya itu di angka 13%-an. Kalau saya tidak salah tahun ini meningkat berdasarkan hasil survei itu sebesar 17-18%. Jadi ini yang nanti diharapkan dengan pelaksanaan Posyandu 6 SPM dan ILP ini terjadi penekanan terkait dengan penurunan dan pencegahan stunting khususnya yang ada di Kecamatan Muara Bulian. Sementara itu, Sekretaris Posyandu Provinsi Jambi Lutfia menjelaskan Posyandu memberikan layanan berdasarkan siklus kehidupan sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Menurutnya, Posyandu bukan hanya layanan kesehatan, namun menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Bahkan keberhasilan Posyandu dalam menjalankan 6 SPM menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. Sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pasangan yang saya hormati, terkait dengan penyelenggaraan Posyandu ini, sebenarnya kalau kita berbicara Posyandu ini adalah berbicara bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Camat ILP ya, integrasi layanan
bahwa Posyandu ini kan sudah lama ini hidupnya, mungkin hampir bersamaan kalau nggak salah, hampir bersamaan juga dengan PKK, karena pada saat itu di tahun 74-72 itu kita mengalami krisis pangan di Jawa Tengah, sehingga terjadilah yang namanya busuk lapar yang menyerang masyarakat yang ada di Jawa Tengah tersebut. Nah, itu bersamaan hadirnya juga dengan PKK. Kalau dulu Posyandu ini ada di Pojak 4 PKK, ya. Nah, kalau kegiatan pelatihan ini diharapkan mampu membekali kader Posyandu dengan pengetahuan dan keterampilan baru, sehingga transformasi Posyandu dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Herusha Putra, Imam, JEK TV melaporkan.